Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah dan salawat semoga senantiasa tercurahkan ke habib baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi yang Nabi cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairi wa kaifa haluka ya abi? Alhamdulillah khair. Malam ini kita akan kembali bercerita tentang seorang sahabat Nabi. Malam ini insyaallah kita akan membaca cerita tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Abad bin Bishr. Nah, radhiyallahu anhu. Baik, kita dengarkan ya. Abad bin Bishr, sebuah nama yang bersinar dan bercahaya dalam sejarah dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu mencarinya dalam deretan ahli ibadah, niscaya kamu melihatnya sebagai orang yang bertakwa lagi bersih, menjaga salat malam dengan bacaan beberapa juz Al-Quran. Jika kamu mencarinya di antara para pahlawan, maka kamu melihatnya sebagai seorang petarung handal yang gemar terjun di medan perang demi menjunjung tinggi kalimat Allah. Jika kamu mencarinya sebagai di antara para gubernur, niscaya kamu mendapatkan seorang laki-laki yang kuat lagi amanah atas tugas-tugas kaum muslimin. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha, siapa Aisyah nak? Aisyah itu istri Nabi. Masya Allah. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha berkata tentangnya dan dua orang lainnya dari kaumnya. Salasatun minal ansar lam yakun ahadun yasmu alaihim fadlan. 3 orang dari Ansar, kata Aisyah, tidak seorang pun mengungguli kemuliaan mereka. Siapa mereka? Kulluhum min bani Abdil Ashhar. Ashhal. Semuanya berasal dari Bani Abdi Ashhal. Siapa dia? Sa'd bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz, udah ceritanya udah kita dengarkan ya. Wa Usaid Ibnul Hudair. Kemudian terakhir Sahibul Qisah wa Abad bin Bishrin. Abad bin Bishr. Abad bin Bishr al-Ashhali, pada saat cahaya pertama dari cahaya-cahaya hidayah bersinar di ufuk Yathrib, adalah seorang anak muda yang berada dalam puncak kepemudaan dengan kekuatannya yang sempurna. Dari wajahnya terbersit keindahan sikap menahan diri dan kesucian. Dari tindak tanduknya tercermin kematangan akal seorang dewasa. Sekalipun saat itu dia belum melewati 25 tahun dari umurnya yang berbahagia. Abad datang kepada dai Makkah Mus'ab bin Umair. Tidak memerlukan waktu lama untuk mengikat hati keduanya dengan ikatan-ikatan iman. Keluhuran budi pekerti dan kemuliaan akhlak menyatukan keduanya. Abad menyimak bacaan Mus'ab bin Umair yang melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang merdu lagi damai. Getarannya yang tenang lagi menggugah, maka Abad tertarik kepada firman Allah dan mencintainya. Maka dia membuka sebuah tempat lebar dalam relung hatinya untuk Al-Quran. Menjadikannya sebagai kesibukan utamanya. Dia mengulang-ulangnya di malam dan di siang hari, pada saat mukim dan pada saat safar. Sehingga di kalangan para sahabat dia dikenal dengan imam dan kawan Al-Quran. Suatu malam Rasulullah SAW sedang bertahajud di rumah Aisyah yang bersebelahan dengan masjid. Beliau mendengar suara Abad bin Bishr sedang membaca Al-Quran dengan lembut dan merdu, sebagaimana Jibril membawanya turun kepada beliau. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ya Aisyah,
Haya Aisyah, haza sautu Abbad bin Bishrin. Wahai Aisyah, apakah ini suara Abbad bin Bishr? Qalat Aisyah menjawab, na'am. Qala Allahumma ighfir lahu. Rasulullah mengucapkan, semoga Allah mengampuni dia. Itu Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr ikut serta dalam seluruh peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah SAW. Dalam setiap peperangan tersebut, dia menunjukkan sikap yang sejalan dengan dirinya sebagai pembawa Al-Quran. Salah satunya adalah apa yang terjadi manakala Rasulullah SAW pulang dari perang Zatur Riqa. Saat itu kaum muslimin sedang singgah beristirahat malam di sebuah bukit. Salah seorang dari kaum muslimin saat perang menawan seorang wanita dari wanita-wanita musyrik yang sedang ditinggal suaminya. Maka manakala suami wanita tersebut pulang, dia tidak menemukan istrinya. Maka dia bersumpah dengan Lata dan Uzza akan memburu Muhammad dan kawan-kawannya dan tidak akan kembali sebelum menumpahkan darah dari mereka. Begitu kaum muslimin mengistirahatkan kendaraan-kendaraan mereka, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menjaga kita malam ini? Maka Abbad bin Bishr dan Amr bin Yasir bangkit dan berkata, kami wahai Rasulullah. Nabi SAW mempersaudarakan dua orang ini manakala orang muhajirin datang ke Madinah. Keduanya berjalan menuju ujung bukit. Abbad bin Bishr berkata kepada saudaranya Amr bin Yasir, bagian mana yang kamu pilih untuk tidur? Awalnya atau akhirnya? Amr menjawab, awalnya. Maka Amr tidur tidak jauh darinya. Malam itu sangat tenang, damai dan tentram. Bintang, pohon, dan batu bertasbih memuji Tuhannya dan menyucikannya. Maka jiwa Abbad bin Bishr rindu kepada ibadah. Hatinya rindu kepada Al-Quran. Al-Quran yang paling terasa manis baginya adalah manakala dia membacanya di dalam solat. Kenikmatan solat menyatu dengan kenikmatan tilawah. Abbad menghadap kiblat dan mulai solat. Dia mulai membaca surah Al-Kahfi dengan suara yang syahdu dan lembut. Manakala sedang tenggelam dalam cahaya ilahi yang menenangkan tersebut, tenggelam dalam kemilau sinarnya, tiba-tiba suami wanita yang ditawan itu datang mengendap-endap. Dia melihat sesosok laki-laki yang berdiri di mulut jalan. Dia mengetahui bahwa laki-laki itu adalah penjaga kawan-kawan yang sedang istirahat. Dia merogoh kantong anak panahnya, mencabut sebuah anak panah dan memasangnya di busurnya. Lalu anak panah itu melesat kencang ke arah Abbad yang sedang berdiri. Abbad langsung mencabutnya dari tubuhnya. Salatnya tidak terpengaruh. Dia tetap membaca dan tenggelam dalam salatnya. Subhanallah, Yazid ya. Laki-laki itu mengirim anak panah yang kedua. Cepat dan tidak melesat. Abbad melakukan apa yang dia lakukan sebelumnya. Mencabutnya dan terus tenggelam dalam apa yang dia lakukan. Panah ketiga pun dilepaskan dan dia pun mencabutnya seperti mencabut kedua saudaranya sebelumnya. Subhanallah. Tengok para sahabat Nabi nggak terganggu sholatnya meskipun terkena apa? Panah. Oh kita kena nyamuk aja dah udah susah sholatnya. Subhanallah. Pada saat itu Abbad melangkah terseok-seok menuju kawannya yang sedang tidur tidak jauh darinya. Dia membangunkan kawannya. Bangunlah, luka-luka telah melemahkan kekuatanku. Berapa kali dia kena panah Zid? 3 kali ya, subhanallah. Laki-laki pelepas 3 anak panah tersebut melihat 2 laki-laki dan dia mengambil langkah 1000. Kabur dia. Amr yang tidur bangun dalam keadaan sangat terkejut. Dia melihat rekan yang tadi berjaga, kemudian berlumuran darah. Darah merembes dari 3 lubang tubuhnya bekas tusukan anak panah. Dia berkata, subhanallah, mengapa kamu tidak membangunkanku ketika anak panah pertama melukaimu? Abbad menjawab, aku sedang salat dan membaca sebuah surat. Aku tidak ingin memotongnya sebelum aku menyelesaikannya. Subhanallah.
Demi Allah, kalau aku tidak takut melalaikan tugas yang dibebankan oleh Rasulullah kepadaku, niscaya kematianku lebih aku sukai daripada aku memutus sebuah surat yang sedang aku baca. Allahu Akbar. Manakala perang membasmi orang-orang murtad berkecamuk di zaman Khalifah siapa sih? Perang membasmi orang murtad? Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nah, Asy-Syiddiq menyiapkan pasukan besar untuk menghancurkan Musailamah Al-Kazzab, menundukkan orang-orang murtad yang membantunya dan mengembalikan mereka ke dalam mengembalikan mereka kembali ke lingkaran Islam. Abad bin Bishr berada di baris terdepan pasukan tersebut. Abad melihat melalui pengamatannya di medan perang yang tidak menghasilkan kemenangan seperti bagi kaum muslimin, bahwa orang-orang Ansar bersandar kepada orang-orang Muhajirin dan orang-orang Muhajirin bersandar kepada orang-orang Ansar. Hal ini membuat dadanya dipenuhi oleh kesedihan dan keprihatinan. Abad mendengar cemoohan kepada sebagian yang lainnya yang membuat api semakin membara dan duri semakin runcing. Maka Abad yakin bahwa kaum muslimin tidak akan pernah menang dalam perang yang dahsyat ini kecuali jika masing-masing kubu dipisah dengan yang lainnya, sehingga masing-masing memikul tugasnya sendiri-sendiri dan orang-orang sabar di medan perang dalam arti yang sebenarnya diketahui. Di malam sebelum perang yang menentukan itu terjadi, Abad bin Bishr bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat langit yang terbuka untuknya. Manakala dia masuk ke dalamnya, maka langit itu menyatu dan menutupkan pintunya. Pagi tiba, Abad menceritakan mimpinya kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Maka dia berkata, demi Allah, dia adalah mati syahid, wahai Abu Sa'id. Nama kunyahnya Abu Sa'id. Pagi tiba dan perang dilanjutkan. Abad mengambil tempat di tanah yang tinggi. Dia berteriak, wahai orang-orang Ansar, tunjukkanlah keistimewaan kalian. Patahkan sarung pedang kalian. Dan jangan biarkan Islam kalah karena kalian. Abad terus mengulang-ulang seruan tersebut hingga dia dikelilingi lebih kurang dari 400 orang dari kaum Ansar yang dipelopori oleh Thabit bin Qais, Al-Barra bin Malik, dan Abu Dujana, pemegang pedang Rasulullah SAW. Abad dan orang-orang tersebut maju membelah barisan musuh dengan pedangnya, menyongsong kematian dengan dadanya, sehingga kekuatan Musailamah Al-Kazzab dan orang-orang bersamanya terpukul mundur dan mereka masuk berlindung di bentang kematian. Di sana, di dinding bentang itulah Abad bin Bishr gugur sebagai syahid dengan darahnya yang melumuri jasadnya. Tubuhnya penuh dengan luka tebasan pedang, tusukan tombak, dan tancapan anak panah. Sahabat-sahabat tidak mengenalinya kecuali dengan sebuah tanda di tubuhnya. Masya Allah. Abad bin Bishr radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Anak-anak Abi yang Abi cintai karena Allah Subhanahu wa taala, demikian cerita Abad bin Bishr, seorang sahabat Nabi yang subhanallah ya. Qari apa nak? Tanda itu apa? Tanda. Tandanya apa? Tandanya sebuah tanda yang ada pada Abad bin Bishr. Nah, nanti kita cari ya apa tanda yang ada pada Abad bin Bishr. Subhanallah. Baik, anak-anak Nabi yang Abi cintai karena Allah Subhanahu wa taala, demikian cerita yang dapat kita baca malam ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mencontoh para sahabat Nabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.